Prestasi gemilang diraih oleh Bunga Sifa Arzila binti Ar-Rahman R., salah satu koordinator media tinta informasi Kabupaten Pesawaran. Bunga Sifa Arzila juga salah satu siswi MAN 1 Pesawaran, yang berhasil meraih juara 1 dalam lomba pidato pada Festival Bulan Bahasa Indonesia 2024. Acara bergengsi ini diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung, dengan tema Harmoni Bahasa Indonesia, Berkembang, Berjaya, dan Bermartabat, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Bunga yang didampingi oleh guru bahasa Indonesia, Haja Siti Murdiyati, menunjukkan kemampuan berpidato yang luar biasa setelah melewati proses seleksi ketat. Dimulai dari seleksi online yang diikuti oleh 35 peserta dari seluruh provinsi Lampung, Bunga berhasil masuk ke babak 10 besar dan akhirnya mengukuhkan dirinya sebagai juara pertama. Kepala Madrasah MAN 1 Pesawaran, Junaidi, memberikan apresiasi tinggi atas prestasi Bunga. Ia berharap prestasi ini bisa terus berkembang dan menjadi motivasi bagi siswa-siswa lain di madrasah untuk meraih pencapaian serupa di berbagai bidang. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa siswa-siswi MAN 1 Pesawaran memiliki potensi besar untuk bersaing dan mengharumkan nama madrasah di tingkat provinsi dan juga nasional. Terlebih nama baik tingkat pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 1 Uang juga diangkat nama baiknya melalui prestasi lomba pidato yang dijuarai oleh siswi yang bernama Bunga Sifa Arzila binti Arman, nama sapaan ayahnya. Saya selaku orang tua dari Bunga Sifa Arzila sangat merasa bangga serta bersyukur atas prestasi yang diraih oleh putri saya, yang juga dapat mengangkat nama baik sekolahnya. Saya juga selaku orang tua mengucapkan terima kasih juga terhadap Dewan Guru yang telah mengajari serta membimbing putri saya sehingga dapat membawa prestasi nama baik sekolah serta nama baik orang tua, ungkapnya. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai media komunikasi di masyarakat. Di era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Sebaiknya kita menunjukkan identitas bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa asing tetap dapat digunakan, yang salah satu fungsinya sebagai penarik ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga, dinyatakan bahwa kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pernyataan ini bermakna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi derajatnya daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa asing yang berkembang di Indonesia tetap diakui keberadaannya, namun penggunaannya harus sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Salah satu penyebab lunturnya penggunaan bahasa Indonesia karena adanya pengaruh dari budaya asing, sehingga munculnya istilah bahasa gaul di kalangan remaja seperti alay, baper, gaje, meneketehe, dan sebagainya. Untuk mencegah pemakaian bahasa gaul menyebar ke masyarakat di masa depan, perlu adanya upaya untuk menanamkan dan mengembangkan pemahaman serta kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penggunaan bahasa Indonesia, khususnya media massa, perlu dilakukan dengan cara membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Berbahasa yang baik adalah berbahasa sesuai dengan situasi pemakaian, sedangkan berbahasa yang benar adalah berbahasa sesuai dengan kaidah kebahasaan, yaitu pembentukan kata, pemilihan kata, dan penggunaan struktur kalimat. Hadirin yang berbahagia, semboyan bahasa menunjukkan bahasa bukan sekedar ungkapan, melainkan semboyan yang mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Bahasa Indonesia banyak mendapat pengaruh dari bahasa luar, sehingga mempengaruhi kualitas penggunaannya. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan bahasa Indonesia untuk mencapai eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Pembinaan bahasa Indonesia dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang akan memberikan dampak besar bagi seseorang. Selain itu, pembinaan bahasa Indonesia juga diperlukan bagi masyarakat yang
merasa gengsi dan menganggap dirinya lebih intelektual ketika menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia banyak mendapat pengaruh dari bahasa luar sehingga mengganggu kualitas penggunaannya. Ditambah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat sehingga mengganggu kaidah kebahasaannya. Hadirin yang berbahagia, adil dalam berbahasa yakni menyuruh kita semua untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda yang menjadi tonggak penerus bangsa, marilah kita berkomitmen dalam mempertahankan bahasa Indonesia untuk kemajuan bangsa dalam kehidupan. Dari Kabupaten Pesawaran, Tim Liputan Tinta Informasi melaporkan.